Lamuan sih kok kesasar kok. Wal, dalane mumet Loh, kami to, Pak. Kesasar lah. kesasar. Tulen negor ya. Tulen kursi. Ayo ayo. Terima kasih ya. Jam 10 tit ya? Belum ya. Ini ya, aku. Ini apa ini? Panas-panas ini dulu. Biasa mana sono kabeh gara-gara adem ya. Jadi ini salah satu bentuk sumbangsi warga Sidikiyah untuk tanah tercinta Indonesia ini. Karena perahu kita ya Indonesia ini, jadi harus kita jaga, kita pelihara. Bagaimana caranya agar bangsa Indonesia ini memperoleh kemakmuran, kejayaan, dan lestari dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mewakili saudara-saudara yang ikut melaksanakan pembangunan di sini. Barangkali dalam proses pembangunan itu ada sesuatu yang kurang berkenan, ya namanya anak muda kadang-kadang itu ya bu buyone kenemen kurang toto. Nah, kula mewakili dulur-dulur nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sembah nuwun dumateng Bapak Heri Jaya selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Sahabat Sidikiyah Front Ketuhanan. Selanjutnya sambutan yang ketiga dari perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam hal ini akan diwakili dumateng Bapak Mulyono selaku Sekjen Organisasi Pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Dumateng panjenenganipun Bapak Mulyono dipun sumandhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini hadir di tempat ini, bersyukur alhamdulillah pada Allah, alhamdulillah pada Rasulullah, alhamdulillah pada sendiri seperti yang disampaikan itu Mas Budi, bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kami hadir di dalam Bapak Ibu sekalian dalam rangka memenuhi undangan dari teman-teman DPD Opsip Lamongan untuk acara peletakan batu bersama rumah syukur dalam rangka Sumpah Pemuda 28 Oktober yang akan datang. Alhamdulillah kami sampaikan
apresiasi yang tinggi-tingginya khususnya untuk teman-teman BPD Orsit Lamongan yang atas inisiatifnya sendiri melakukan pembangunan rumah ini dan diperuntukkan untuk siapa? Bu Sutrani. Ya, kami apresiasi dan ini pembangunan BPD Orsit yang pakatan yang sama maksud saya, pakatan yang sama karena seminggu yang lalu kami juga hadir di Jawa Tengah untuk undangan serupa di Semarang itu 1 unit, kemudian di Jogja 1, Salatiga 2 unit. Alhamdulillah pada hari yang sama itu roadshow untuk mengadakan acara serupa. Bapak dan Ibu sekalian, ini sambutan yang ketiga ya, resmi. Ya, biar tidak terlalu panjang karena ini seremonial doa saja. Ya, nanti doa ya, mintanya doa. Oh, doanya semari, bukan semari. Ya, terutama untuk perangkat desa, masyarakat oh Pak Kades. Ya, jadi Pak Kades ini adalah program sosial Pak, program sosial yang sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh Orsit. Utamanya setahun sekali Orsit itu bangun rumah seperti ini berkaitan dengan kemerdekaan, syukur kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian syukur tasakuran. Ini murni dana dan tenaga melibatkan semua yang nanti akan diberikan dibangun itu semua murni dari teman-teman Orsit. Ini juga senada seperti tadi yang disampaikan oleh Cak Nur yang sama Cak Nur. Jadi program ini memang Cak Nur Gayat memang untuk menunjukkan ketindakan kita pada tanah air Indonesia. Pembangunan ini ditujukan bukan untuk sesama teman sendiri, anggota Orsit sendiri, tapi kepada saudara sebangsa dan setanah air yang dalam kondisi belum memiliki rumah tinggal yang layak. Jadi tidak ada unsur ini itu dan sebagainya. Memang betul-betul murni untuk itu, untuk saudara sebangsa dan setanah air yang memang kondisi rumah tinggalnya belum layak. Bahkan di beberapa tempat rumah seperti ini juga diperuntukkan di Bali itu karena di sana mayoritas adalah beragama Hindu, maka dan kebetulan di sana tentu saja ada masyarakat yang kebetulan belum mampu, belum bisa menikmati tinggal di rumah yang layak, maka program pembangunan kondisi yang dilakukan di sana diperuntukkan untuk saudara Hindu. Bukan karena ini setia, bukan karena ini Islam, bukan karena ini suku Jawa dan sebagainya, tidak. Ini memang ya sebagaimana jiwa yang ada di suatu muda itu, ya kita menafikan kesukuan, menafikan perbedaan agama dan sebagainya, semata-mata untuk menunjukkan kecintaan pada Indonesia, pada suku yang ada, dan karena semua itu adalah saudara-saudara yang tentu kita yang punya kesempatan harus
harus turut serta untuk memperhatikan situasi saudara-saudara kita yang belum mampu. Saya rasa itu ya yang perlu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir yang kami sampaikan selamat bekerja untuk teman-teman Persib Lamongan. Semoga targetnya berapa lama? 40 hari ya dari sekarang. Kapan itu rencananya? Pas hari 28 Oktober? Sebelumnya ini sudah 8 hari sebelum hari H. 20 berarti Oktober ya. Ya mohon dukungan dari semua teman-teman Offset warga Sidiki umumnya, semua dari kita, dari Offset material, kemudian fungsi ya bagi teman-teman yang lain ya juga jangan menyusahkan penerima rumah. Semoga tercapai yang diharapkan 20 Oktober sudah selesai. Walaupun molor mungkin 1, 2, 3, 4, 5 hari ya Mas, tapi insya Allah aku optimis, aku gak pernah ragu ya kalau sampai. Saya kira itu, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dipunaturaken dumateng Bapak Mulyono Sekjen DPD atas sambutannya. Demikianlah rangkaian sebelum peletakan batu pertama. Kepada teman-teman bisa mempersiapkan diri nanti sebelum acara peletakan. Kami selaku pembawa acara, apabila ada banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua yang berpartisipasi pada kegiatan mulai hari ini sampai ke depan, baik itu dari teman-teman pemuda Sidikiyah, dari warga Sidikiyah se-Kabupaten Lamongan, dan para simpatisan dari warga sekitar, terutama dari pihak kepala desa dan segala perangkat yang mendukung kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kita selalu bersemboyan bersama, kita bisa dengan cinta kita luar biasa. Semoga program ini dapat terlaksana dengan baik. Selamat, sukses sampai paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payung.
Mie. Bukan ini aja, bukan itu bulu parang, ya bulu parang. Ini juga pada parang bentar. Jangan lagi pak. Jangan mereka mana? Udah takut deh. Cuman mereka lupa. Udah becin deh pak. Tanggung jawab itu. Cel. Ayo masuk. Awakmu sudah disentuh. Jangan kok ditutup kali-kali. Sementing wis nutup. Terus ngono sementing. Lagi dong. Indah. Letakkan batu yang ketiga oleh siapa? Bapak Kepala Desa. Letakkan batu yang ketiga oleh Bapak Kepala Desa Sendangatu.
tempat ini saya nggak usah sampai tambah. Ini Mas Moton, lagi Mas Moton. Apa nih? Sudah tadi. Oh, Irama dulu. boleh ya. Ayo, wali talkin. Batu pertama yang keempat oleh siapa? Ya toh, Tempat Bapak Rois Rois dari Wali Talkin Sidikiyah. Talkin Sidikiyah. Tadi yang pertama tadi dari pengurus Dari pengurus pusat organisasi pemuda Sidikiyah. Terus yang kedua tadi, Dari Wali Talkin juga. kemudian Dan yang ketiga dari desa, yaitu Bapak Kepala Desa. Yang keempat ini juga dari Bapak Wali Talkin Sidikiyah. Apa namanya? Ya. Saya tumpangan tuh. Enak itu gini nanti kelihatan ya. Di sini apa di sini aja gimana? Menjawab pertanyaan atau menjawab pertanyaan? Oke, kaking Pak sinten? Panut Supodo. Panut Supodo. Kepala Desa Sendang Dhuwur nggih, Pak. Sendang Agung, Pak. Oh, Sendang Agung. Nah, punten. Nah, pripun, Pak? Ini ki acara yang pertama kali atau yang keberapa kali di sini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini acara yang kedua kali di Desa Sendang Agung ini. Sendang Agung. Acara yang kedua ya? Yang kedua. Berarti sudah Iya. dua kali. Sudah dua kali. Pembangunan rumah layak huni. Betul. Yang pertama itu di rumahnya Pak Abdul Gofar. Yang kedua ini di sini di rumahnya Ibu Sutramin. Ibu Sutramin. Ibu Sutramin. Betul. Ibu Sutramin ini statusnya Beliau janda. janda ya? Iya, janda. Putranya? Ada yang hidup bersama di tempat tinggal yang sama ini, satu putranya laki-laki. Satu putranya. Iya.
Yang kemarin yang pertama itu? Yang pertama itu Pak Gofar, beliau itu punya istri dan punya anak. Tapi memang kondisi rumahnya ketika itu memang perlu dan layak untuk dibantu. Itu tahun berapa Pak yang pertama? 2014. 2014, sekarang 2002. Ya. Itu kira-kira apakah target yang dibangunkan rumah layak huni ini menurut Pak Pandu ini apakah memang sesuai dengan targetnya, orang yang layak memang harus dibantu dibangunkan rumah atau? Menurut saya layak, Ya. menurut saya layak, dan saya mengucapkan terima kasih sekali ya atas keterlibatan dari tim dari Sidikiyah ini, karena ini juga membantu kami untuk mengatasi pembangunan rumah yang tak layak huni ini menjadi rumah yang layak untuk dihuni. Alhamdulillah, terima kasih. Apa kira-kira kemarin yang tahun 2014 dan sekarang ini dari teman-teman pemuda Sidikiyah ini ada sedikit mengganggu masyarakat atau pripun, Pak? Saya kira tidak. Oh, tidak. Saya kira tidak. Saya kira secara umum masyarakat menerima dengan baik, dan itu kan terbukti ketika di rumah Pak Gofar juga tidak ada masalah. Begitu pula di sini juga sudah bisa dimulai pengerjaannya dan tidak ada masalah. Saya kira ini justru baguslah untuk kami. Oke, terima kasih Pak Pandu. Sami-sami. Ini Pak Yoto ya. Silakan Pak Yoto nyampaikan sesuatu ya. Barangkali ucapan terima kasih kepada Pak Pandu. Ya, selaku kepala kami desa. selaku penanggung jawab untuk pembangunan rumah layak huni ini, rumah syukur ini, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dari desa, khususnya Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, karena di dari awal kita memulai survei atau apa, kita selalu berkoordinasi dengan desa, dan alhamdulillah menurut kami memang sangat layak untuk dibangun, karena memang rumah ini dilihat dari depan memang agak sedikit bagus, akan tetapi belakangnya sudah ambruk, Pak. Nah, dan rumah yang kelihatan kokoh tadi ternyata setelah dibongkar dilihat ambruk juga. Jadi hanya kelihatannya aja kokoh tapi ternyata juga ambruk. Jadi untuk kami sebagai penanggung jawab dari organisasi pemuda Sidikiyah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Sendang Agung dan juga dari Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih karena kami melaksanakan tugas ini, yaitu dari istilahnya inilah buah dari apa yang diajarkan oleh beliau guru kami kepada kami. Jadi ini merupakan buah dari apa yang diajarkan beliau sang guru Mursyid Thariqah Sidikiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti, dan juga Bapak Ketua Umum Bapak Muhammad Subagio Adzal Sani kepada kami. Inilah ajarannya agar kita memberikan yang baik dan yang terbaik untuk bangsa Indonesia Raya ini. Sekiranya cukup bagi saya itu ucapan. Terima kasih banyak Pak Pandu, Pak Yoto. Ini lagi doa bersama nih ya acaranya sekarang. Tumpengan Pak. Oh, tumpengan. Iya. Tumpengan dulur. Monggo yang mau nderek tumpengan ditunggu. Monggo kita tumpengan dulu, nanti bisa disambung lagi Pak Yoto ya. اللهم عنك السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itu nanti di Jawa Timur ada tiga pembangunan rumah layak huni, rumah syukur layak huni Sidikiyah. Yang pertama itu sudah mulai dari teman-teman Ngawi. Yang kedua sekarang ini sedang peletakan batu pertama di Lamongan, dan insya Allah nanti yang ketiga ada di Pulau Madura. Dan kami dengar kabar di Jawa Tengah dan Jogja zona 2 juga tengah dilaksanakan pembangunan 4 unit rumah syukur layak huni Sidikiyah. Di zona 3 Jawa Barat dan Jakarta juga dilaksanakan 1 unit. Insya Allah nanti data selengkapnya akan diinformasikan menyusul setelah mendapatkan validasi dari dulur-dulur pengurus DPP Opsi. Pusat dulu ya, baru di daerah. Palura dulu. Oh iya. Palura. Ini Assalamualaikum, minta waktunya Pak Nur ya. Ini teman Pak Nur dari Ketua DPD Opsi Lamongan. Ya, ini bisa diceritakan sekilas ini surveinya bagaimana sampai bisa menemukan lokasi di sini, bagaimana pergerakan teman-teman, juga nanti rencananya untuk pendanaan dan pekerjaan itu seperti apa. Oke, untuk survei kebetulan dari anggota kita, anggota Opsi Lamongan itu memang ada yang dekat dari sini. Ya, memang dari awal kita memutuskan di saat rapat bersama DPD Opsi Lamongan itu kita ngambil daerah Paciran, khususnya yang dekat dengan makam Sunan Senanggur. Jadi lokasinya ini dekat sekali dengan makam Sunan Senanggur. Apa memang ada sejarahnya kok harus dekat dengan makam Sunan? Karena satu ya, ini kan kita mensyukuri Hari Sumpah Pemuda. Sedangkan di situs makam Senangdur itu kita menjumpai di gapurannya itu ada Garuda sebagai simbol lambang negara kita. Jadi simbol-simbol kebangsaan ada di situ. Yang kedua simbol-simbol yang religinya itu ada. Jadi antara manunggalnya keimanan dan kemanusiaannya dan kebangsaannya itu tercakup di sini. Jadi itu yang menjadi penggerak kita untuk menetapkan. Jadi ada unsur ngalap barokahnya begitu. Iya, kira-kira sekali. Jadi seperti itu. Terus untuk tenaganya, alhamdulillah kita zona 1 Jawa Timur itu sepakat untuk tenaganya diprioritaskan memang dari wilayah sini, wilayah Lamongan, dan ini dari Dulur Bojonegoro juga ikut juga menyukseskan acara ini. Jadi memang ini dalam skup zona 1. Oh, jadi ada teman-teman daerah lain juga ya? Iya, yang ikut membantu. Iya, benar. Terus untuk pendanaannya juga dari kita juga dari zona.
Jadi semuanya terlibat di sini karena ini momen-momen Sumpah Pemuda. Otomatis kita nggak mengkotak untuk daerah kita saja. Tapi apa ini satu kesatuan dari organisasi pemuda Sidikiyah se-Jawa Timur bersatu untuk mewujudkan rumah syukur layak huni Sidikiyah dalam momen tasyakuran Hari Sumpah Pemuda ke-94. Alhamdulillah. Ini penerimanya Ibu Sinten? Ibu Sutrami. Ibu Sutrami. Bisa ditunjukkan atau mungkin bisa. Ibu Sutrami ini Ya, ini Ibu Sutrami. ada Ye. di Sakit lantaran aja. Terima Ya, kasih. jadi cuma nyampaikan aja Bu, silakan disampaikan apa yang perlu disampaikan. Nuwun. Sedaya. Ati dikit. Boten badhe sampun mawon. Ngapunten sing kathah. Kula tiyang boten gadah. Saged nrimo ngeten-ngeten ning alhamdulillah. Allah saking kanca-kanca derek iki. Boten ditarik napa-napa nggih Bu? Boten. Boten nggih. Boten ditarik napa-napa. Tambah disukani ngoten. Nggih. Nggih, kami. Nanti misalnya ada kesalahan tutur kata napa sikap teman-teman OPSID nggih. Kula ngwakili nyuwun agungé pangapunten. Ngoten nggih, Pandur. Kula nyuwun ngapunten sing kuwatah kalih panjenengan. Nggih. Panjang sakit silaturahmi kanca-kanca Ya, tersuwun gitu. Ngatur nuwun Bu, monggo. Ini Ini mau ngobrol sama perwakilan DPP tapi kok lagi menikmati hidangan. jadi ini suasana kita nanjak tumpang Ya, digeser mboten. Ayo ngene. setelah pelaksanaan Pertama pengan gitu ya. tumpengan ya. Jadi kita bersama-sama perangkat desa, masyarakat sekitar. Oh ya Allah Pak. Weh. Uyep gini ya. Oh iya, Kari yang terbagi. alhamdulillah. Amit ayah. Seperti ini suasana ramah-tamah ya istilahnya. Pertama-tama. Bangunannya nanti luasnya berapa Pak? Ini foto-foto sebelum ya? Ya, sebelum Pembangunan ya. foto sebelum untuk tempat tidur aja Ibu Sutrami tidak berani tidur di atasnya karena di saat diangkat itu ambrol. Memang sudah menakan usia. Ini apa ini Cak? Ini diperuntukkan bagi para relawan atau para pekerja rumah syukur Sidikiyah. Jadi memang kita ada aturan-aturan yang harus ditaati karena kita memang melaksanakan ibadah syukur tanpa meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Jadi harus ada tata tertibnya. Ya. Ini nanti bangunannya luasnya ini
Ini suasana. Ini sama Pak PJ. Iya. Mari mau. Bangunannya luasnya berapa ini Pak? Oh, untuk luasnya panjang ke depannya 8,5 Pak. Terus untuk lebarnya 5,5. 8,5 sama 5,5 ya. Ya. Itu terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar 2, terus tempat untuk beribadah dan juga kamar mandi Pak. Dan nanti untuk dapur kita bikinkan lagi untuk susuran di belakang atau di sebelah samping gitu. Jadi untuk induk saja. Ya. Sumber pendanaannya dari mana Pak? Dari sedekah Pak ini. Oh dari sedekah ya. Dari untuk sedekah ini bisa dikatakan inilah yang diajarkan guru kami agar kita itu senantiasa bersedekah. Jadi istilahnya ini kan dekat dengan makomnya para wali. Jadi istilah itu sedekah bumi Pak ini Pak. Sedekah bumi ya? Iya. Tidak ada sponsornya ini. Sponsornya Sehat Tentrem Pak. Oh ini, Sehat Pak. Tentrem sponsornya. Untuk Indonesia Raya Pak. Itu jangan dilupakan itu. Sehat Tentrem dari. Ya. Kalau bantuan dari Dan alhamdulillah untuk warga setempat memang kami floor bahwa ini kami tidak akan pernah meminta, kami sudah siap, akan tetapi apabila ada orang mau ikut andil baik secara materi atau secara tenaga, lebih-lebih secara doa kita terima. doa itu Jadi ya. bukan kita menutup, karena istilahnya lawang kepengen sodako kok ditutup. Jadi selalu kita buka, akan tetapi kita sudah siap meskipun tidak ada dari luar. Seperti itu, kita sudah siap. Istilahnya tidak meminta, Tidak tapi juga meminta. tidak Itulah ajaran dari ketua umum kami memang. Jadi Bapak Muhammad Zubair Jalsani mengajarkan kepada kami, istilahnya untuk dalam pembangunan ini kita tidak boleh meminta-minta. Jadi istilahnya kita memang harus kaya Pak. Wajib kaya akan tapi kaya kesadaran. siap. Kayak kesadaran ya. Iya. Ini Ya, guys. itulah Pak PJ. Ya, khawatir. Cukup. Jadi habis setelah tumpengan ini akan Lanjut dilanjutkan. Pak, ini untuk langsung pengocoran cakar ayam, langsung kita memasang batu empa, langsung pokoknya ini full time jalan Pak. Kita menggunakan sistem waktu 40 hari. 40 hari. Jadi istilahnya wong biyen ngono ya. Tirakat. Tirakat. Apa broto 40 hari. 40 hari. Semoga berhasil. Amin, mudah-mudahan. Mohon doanya ya teman-teman dulur-dulur semua. 40 hari selesai untuk semua pembangunan rumah syukur layak huni Sidikiyah Tasyakuran dari Sumpah Pemuda ke 94 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Habis ini lanjut. Jadi silakan nikmati tumpengnya yang sudah dapat tumpeng, yang belum boleh membuat tumpeng sendiri ya. Iya. Iki ngancani. Ini kayaknya pengurus DPP OPSIS sudah selesai daharnya. Kita tanya-tanya dulu sebentar. Assalamualaikum Makmur, mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Mohon informasinya. Maaf mengganggu. Mengganggu. Ya. Ini Pak Mul, kabarnya ini pembangunan rumah syukur layak huni Sidikiyah untuk mensyukuri Hari Sumpah Pemuda. Ini diselenggarakan bukan cuma di Lamongan, bisa ngasih informasi saat ini yang daerah-daerah yang mengadakan di mana saja, Ya, motivasinya apa gitu. Jadi dalam rangka syukur Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, OPSIS atas inisiatif dari teman-teman daerah melaksanakan syukuran dalam bentuk membangun rumah layak huni yang dipersembahkan untuk saudara sebangsa tanah air yang kondisinya
kondisi ekonominya masih minim sehingga terpaksa tinggal di rumah yang belum layak. Kalau dari gambar rumah gitu Mas ya, gambar rumah yang tampak ya memang cukup memprihatinkan. Dan alhamdulillah potret yang demikian ditangkap oleh teman-teman Lamongan, Polsek Lamongan, sehingga mereka kemudian berinisiatif untuk membangun rumah. Ya, kembali ke pertanyaan yang tadi, pada tahun ini ya tentu bukan hanya Polsek Lamongan, di beberapa daerah juga dilakukan pembangunan yang sama. Kalau tidak salah tanggal 25 Agustus ya, oh iya tanggal 25 Agustus kami juga mendapat undangan di zona 2, Polsek zona 2 Jateng DIY. Di sana ada empat unit yang dibangun, yang satu di Semarang, kemudian satu di Yogyakarta, dan yang 2 ini di Salatiga. Ada 4 ya di Ada 4 unit. zona 2 Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur selain di Lamongan, di Ngawi juga. Bahkan kalau di Ngawi ini sudah dimulai tanggal 27 ya, 27 Muharram kalau salah ya. 27 Muharram. Kenapa tanggal itu dipilih? Ya ini tanggal yang pemberian atau petunjuk dari Mas Begi 27 secara bersamaan dengan teman-teman yang dari zona 2 tadi. Itu yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di zona 3 Jakarta itu kemarin juga ya ada 1 unit rumah Jakarta dengan ukuran yang lumayan besar. Data yang masuk kemarin itu ukuran rumah apa ya? Lumayan besar, panjangnya itu 10,5, kemudian lebarnya berapa ya? 6 kalau salah di Jakarta, dengan estimasi biaya sekitar 200 juta. Itu yang di zona 3. Kemudian zona 4 ini data yang sudah masuk Palembang. Palembang ini berbeda dari daerah yang lain karena mereka tidak membangun dari nol tapi renovasi. Sekalipun demikian dana yang dibutuhkan juga cukup besar karena kondisi rumah sekarang sudah rumah tua, banyak beberapa bagian yang sudah rusak dan perlu diperbaiki. Palembang. Palembang ya. Berarti total ada 9 yang sekarang ini. Kira ya, 1, 2, 3. Oh iya, Madura Mas hitung ya? Iya, sudah. Madura ya. Jadi Jawa Timur 3, kemudian Jawa Tengah 4, ada 7, Jakarta 1, 8, oh ya 9. Sementara data yang masuk ya Mas. Oh ini bukan instruksi ya, ini semuanya enggak. Ini inisiatif ya, teman-teman sendiri. Murni. Saya juga heran ya dalam kondisi yang seperti ini. Seperti kita tahu Ketua Umum harus ditahan karena fitnah, tetapi ya syukur alhamdulillah sekalipun secara fisik Ketua Umum harus terisolasi di ruang tahanan, tetapi semangat perjuangan OPSID untuk Indonesia Raya terutama jiwanya itu masih hidup dan tetap hidup. Mudah-mudahan untuk selamanya akan hidup. Amin. Ya, jadi tidak ya mudah-mudahan persoalan segera selesai dan Ketua Umum Mas Begi bisa segera kumpul kembali dengan teman-teman dan memberikan bimbingan untuk perjuangan OPSID ke depan yang akan semakin tentu saja tantangan akan semakin besar, tapi kami yakin dengan komando
Mas Begi, sebagaimana selama ini bisa kita lihat bersama, alhamdulillah keberadaan offset ya cukuplah memberikan arti atau manfaat bukan hanya untuk internal offset tapi juga untuk masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Mungkin itu Mas Rizky. Iya. Nggih. Terima kasih banyak ini Pak Mul. Iki wayah ngopi, Pak. Wayah ngopi, wayah rokokan ya toh. Sing enak ngopi. Silakan Mul, ngopi dulu. Terima kasih, mohon maaf mengganggu. Yang ini enak ngopi. Ini masih suasana istirahat dan nanti akan dilanjut ya pembangunan rumah layak huninya oleh semua dulur-dulur offset warga Sidikiyah dan simpatisannya yang berkenan. Kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti streaming kami, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di daerah yang juga sedang persiapan melaksanakan pembangunan rumah layak huni, pembangunan rumah syukur layak huni Sidikiyah. Syukur Hari Sumpah Pemuda ke-94 ya, tetap semangat, tetap kompak ya untuk Indonesia Raya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melimpahkan berkah rahmat dan ridhonya kepada jenengan semua, kepada kita semua. Terima kasih. Kami undur diri, akan dilanjutkan dengan acara rehat dan setelah itu langsung teman-teman akan melanjutkan pembangunan rumah layak huni, rumah syukur layak huni Sidikiyah di Lamongan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.